Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Wajainia, NPM 7197034. Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Siraraja tahun 2020. Pada praktikum keempat ini, saya akan menjelaskan tentang Kingdom Animalia. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui morfologi dari bekicot, udang, ikan mas, burung, katak, lalat, kadal, dan kelinci. Alat dan bahan. Alat, kamera atau HP. Bahan, yaitu bekicot, udang, ikan mas, burung, katak, lalat, kadal, dan kelinci. Pembahasan dan morfologi. Pertama, morfologi bekicot. Morfologi bekicot mempunyai cangkang yang besar, runcing, berwarna coklat, dan mempunyai pola garis padat berbentuk piramid atau seperti kerucut dengan pola spiral atau lilitan seperti sekrum, dan dasar cangkang yang membulat. Cangkang bekicot dewasa mempunyai panjang sekitar 10 cm sampai 12 cm, lebar 4 sampai 5 cm, dan berat 100 sampai 120 gram. Fungsi cangkang selain sebagai rumah juga untuk mempertahankan diri dari musuh dan untuk memperkecil penguapan tubuhnya. Bekicot menggunakan bagian bawah tubuhnya atau perut untuk berjalan. Bekicot dapat hidup di air laut, air tawar, dan di darat. Bagian tubuh bekicot terdiri dari mulut, lidah, lambung, hati, anus, kaki, penutup cangkang, alat peraba, dan paru-paru. Kepala bekicot terdapat di bagian depan tubuh. Pada bagian kepala ada sebuah mulut yang dilengkapi dengan gigi paru atau radula. Bekicot mempunyai sepasang tentakel sebagai indera peraba dan perasa yang bergerak dengan perut. Tentakel berguna untuk merasakan perubahan suhu tubuhnya, sebagai petunjuk jalan dan sebagai petunjuk adanya makanan. Dua tanduk yang lain mempunyai dua bintik hitam yang berfungsi sebagai mata untuk membedakan keadaan gelap terang, menurut Hieronymus tahun 2011. Takson pada bekicot yaitu kingdom termasuk Animalia, divisi termasuk Mollusca, kelas termasuk Gastropoda, ordo termasuk Pulmonata, famili termasuk Axatinidae, genus termasuk Axatina, spesies termasuk Axatina fulica. Selanjutnya, morfologi udang. Tubuh udang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Bagian kepala menyatu dengan bagian dada disebut cephalothorax, yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas di bagian dada. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas. Tiap-tiap ruas atau segmen mempunyai sepasang anggota badan atau kaki renang yang berruas-ruas pula. Pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas 4 lembar dan 1 terson yang berbentuk runcing. Bagian kepala dilindungi oleh cangkang kepala atau carapaces. Bagian depan meruncing dan melengkung membentuk huruf S yang disebut cucuk kepala atau rostrum. Pada bagian atas rostrum terdapat 7 gerigi dan bagian bawahnya terdapat 3 gerigi. Bagian kepala lainnya adalah 1. Sepasang mata majemuk atau mata pasif bersangkai dan dapat digerakkan. 2. Mulut terletak pada bagian bawah kepala dengan rahang atau mandibula yang kuat. 3. Sepasang semut besar
atau Periopoda. Kaki jalan pertama, kedua, dan ketiga. Kedelapan, bercapit yang dinamakan tulang. Kesembilan, pada bagian dalam terdapat hepatopankreas, jantung, dan ikan. Bagian badan dan perut atau abdomen tertutup oleh 6 ruas, yang satu sama lainnya dihubungkan oleh selaput pipih. Ada 5 pasang kaki renang atau plepoda yang melekat pada ruas pertama sampai dengan ruas 5. Sedangkan pada ruas ke-6, kaki renang mengalami perubahan bentuk menjadi ekor kipas atau eropoda. Di antara ekor kipas terdapat ekor yang berunci pada bagian ujungnya yang disebut terson. Organ dalam yang bisa diamati adalah usus atau intestine yang bermuara pada anus yang terletak pada ujung ruas ke-6 menurut Newton Murkondika tahun 2009. Takson pada udang. Kingdom termasuk Animalia. Phylum termasuk Arthropoda. Subphylum termasuk Crustacea. Kelas termasuk Malacostraca. Ordo termasuk Decapoda. Subordo termasuk Pleosemata. Infraordo termasuk Tharidea. Selanjutnya morfologi ikan mas. Tubuh ikan mas atau Selaina sardina berbentuk agak memanjang dan memiliki tegak atau kompresor. Mulut terletak di bagian tengah ujung kepala atau terminal dan dapat disembulkan atau protaktil. Di bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sungut. Di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan atau perigiotet yang terbentuk atas 3 garis gigi geraham. Warna tubuhnya bermacam-macam. Ada yang merah, hijau, biru, keperakan, hitam, kuning muda, coklat kemasan, dan beberapa yang campuran dari beberapa warna menurut Rukmana 2003. Iris punggungnya dorsal atau memanjang dengan bagian belakang berjari keras dan bagian akhir atau sirip ketiga dan 4 atau berisi. Letak sirip punggung berseberangan dengan permukaan sirip perut atau ventral. Sirip duburnya atau anal mempunyai ciri seperti sirip punggung, yakni berjari keras dan bagian akhirnya bergerigi. Garis susunya atau linearisnya lateral atau circulatively tergolong lengkap, berada di pertengahan permukaan tubuh dengan bentuk melintang dari titik puncak sampai ke ujung belakang pangkal motor menurut Hydroman dan Apri 2009. Takson pada ikan mas. Kingdom termasuk Animalia. Phylum termasuk Chordata. Kelas termasuk Actinopteri. Ordo termasuk Cypriniformes. Famili termasuk Cyprinidae. Genus termasuk Cyprinus. Dan terakhir spesies termasuk Spirinoscarpio. Selanjutnya morfologi kata. Kata terbentuk dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan alat penggerak. Kepala berbentuk segitiga dan pada bagian tersebut memiliki beberapa organ, yaitu mulut, mata, gendang telinga, dan lubang hidung. Mulut berukuran lebar dan tidak berada di ujung kepala, tetapi agak sedikit ke bawah dan membelah secara horizontal ke hampir seluruh bagian kepala. Mata besar berwarna hitam dan pada bagian pinggirnya berbentuk cincin berwarna coklat muda. Gendang telinga berbentuk cincin berwarna coklat tua, kehitaman, dan pada bagian tengahnya berwarna hijau. Lubang hidung kecil.
Bagian badan dimulai dari belakang gendang telinga sampai tulang ekor dan panjangnya mencapai 3 kali panjang kepala. Bagian ini terdiri dari perut dan punggung. Perut besar berwarna putih kekuningan dengan kulit halus dan elastik sehingga tampak jelas ketika sedang bernafas. Punggung berwarna hijau berbintik coklat, kulit agak kasar, dan tulang punggungnya menonjol sehingga tampak seperti bungkuk. Kata mempunyai 2 buah anggota penggerak, yaitu sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kaki depan berukuran lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan kaki belakang. Kaki kata terbagi 3 bagian, yaitu paha, betis, dan jari. Panjang paha dan betis hampir sama, tetapi daging pada paha lebih tebal dibandingkan daging pada betis. Kaki depan memiliki jari-jari 4 buah, tetapi tidak memiliki selaput renang. Sementara kaki belakang mempunyai jari-jari 5 buah dan memiliki selaput renang yang elastis di antara masing-masing jari tersebut, menurut Ari tahun 1999. Takson pada kata, yaitu kingdom termasuk animalia, phylum termasuk chordata, kelas termasuk amphibia, ordo termasuk anura, family termasuk Ranidae, genus termasuk Fagervaria, spesies termasuk F. cancrifora. Selanjutnya morfologi lalat. Lalat memiliki tubuh berluas-luas dan setiap bagian tubuh terpisah dengan jelas. Anggota tubuhnya berpasangan dengan bagian kanan dan kiri simetris. Dengan ciri khas tubuh terdiri dari 3 bagian yang terpisah menjadi kepala, toraks, dan abdomen, serta mempunyai sepasang antena atau sumuk dengan 3 pasang kaki dan 1 pasang sayap. Menurut Adam Standar tahun 1999. Takson pada lalat. Kingdom termasuk animalia, phylum termasuk arthropoda, kelas termasuk hexapoda, ordo termasuk diptera, family termasuk Muscidae, genus termasuk Musca, dan spesies termasuk Musca domestica. Selanjutnya morfologi kadal. Kadal memiliki bentuk kepala dan leher yang seolah menyatu. Penampakan tubuhnya kokoh dan berbentuk segi 4 tumpul. Rata-rata memiliki panjang 22 cm dengan hampir 60% panjang tubuhnya adalah ekor. Bagian atas kadal berwarna keemasan jika diterpa sinar matahari, sementara ada sisi dengan pola garis panjang yang terputus-putus. Sisa bagian lateral berwarna hitam atau coklat berbintik putih pada betina. Sisi-sisi di tengah tubuh tersusun dalam 30-34 jajar. Sisi kepala di sebelah belakang halus, sedangkan sisi di atas moncong saling bersentuhan. Seperti ini. Takson pada kadal, yaitu spesies termasuk Maboea multifaceta, family termasuk Cincidae, kelas termasuk Reptilia, phylum termasuk Chordata, kerajaan termasuk Animalia, ordo termasuk Squamata, genus termasuk Maboea. Selanjutnya morfologi kelinci. Tubuh bagian luar kelinci atau Lepus microcolis dilapisi oleh kulit dan ditubuhi oleh banyak rambut. Bangun hidung cilindris, mempunyai gigi seri yang digunakan untuk memotong-motong makanan
sebelum makanan ditelan. Mempunyai daun telinga yang panjang dan menghadap ke depan. Kaki berjumlah 2 pasang. Kaki bagian depan lebih pendek daripada bagian belakang. Menurut Richards tahun 1983. Pada bagian kepala atau caput telah diketahui mata dan telinga yang lebar. Mata yang besar terletak di bagian samping dari kepala. Kelopak mata ada 2 macam, yaitu palpebra superior dan palpebra inferior. Selain itu juga pada kepala atau caput terdapat rongga mulut atau linoris yang terdapat pada 2 bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Fibraceae berupa rambut-rambut kaku yang berfungsi untuk mendeteksi makanan waktu di dalam tanah. Lingua dilapisi oleh mucosa penuh dengan tonjolan-tonjolan kecil yang mengandung gerombolan sel saraf atau indera perasa yang berhubungan dengan ujung-ujung saraf. Pada bagian leher atau cervix, kelinci atau lepus nigriolis ini merupakan bagian penghubung antara kepala dan badan. Sedangkan pada bagian badan atau sulcus terdapat toraks, abdomen, dorsum, glatea, incus, dan glandula mammae. Pada bagian ekornya atau cauda tampak lebih pendek karena sebagian besar tersembunyi di balik perutnya yang berambut tebal. Menurut Oliver tahun 1984. Morfologi si kelinci. Takson pada kelinci, kingdom termasuk Animalia, phylum termasuk Chordata, subphylum termasuk Vertebrata, kelas termasuk Mammalia, ordo termasuk Logomorphia, famili termasuk Leporidae, genus termasuk Lepus, spesies termasuk Lepus nigricollis. Selanjutnya morfologi pada lovebird. Pertama, kepala bagian atas dan belakang berwarna oval kehitaman. Kedua, kepala bagian depan atau dahi di atas paruh berwarna merah. Ketiga, paruh lovebird berwarna merah dengan bentuk paruh bagian atas bengkok ke arah bawah. Paruh atas lebih besar daripada paruh bagian bawah, sedangkan pangkal paruh berwarna putih. Dan keempat, mata berwarna hitam. Di sekeliling matanya terdapat lingkaran berwarna putih, sehingga disebut bulu berkacamata. Kelima, bulu pada bagian pipi berwarna merah. Keenam, bulu pada bagian leher juga berwarna merah. Ketujuh, dada lovebird terlihat bidang dan gagah. Pada bagian ini, bulunya berwarna kuning. 8. Tengkuk atau leher bagian belakang berbulu kuning. Ke-9. Punggung berbulu hijau. Terakhir, perut. Pada bagian perut terdapat bulu berwarna hijau dan kuning. Selanjutnya, ini morfologi pada lovebird. Takson pada burung lovebird, yaitu kingdom termasuk Animalia, phylum termasuk Chordata, kelas termasuk Aves, ordo termasuk Psittaciformes, famili termasuk Psittacidae, subfamili termasuk Psittacinae, bangsa termasuk Psittaculi, genus termasuk Agapornis. Kesimpulan pada praktikum kali ini,